Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ada suasana yang baru nih. Jadi pagi ini biasanya kalau Polda Riau itu kan biasanya kita dengan tema seperti berita, tapi kali ini kita dengan podcast. Dan suasana baru, studio baru dan juga narasumber kita yang masih fresh banget ini. Nah, mungkin teman-teman semua sering nonton video saya kolaps dengan beliau. Siapa lagi kalau bukan dengan Bapak Kombes Pol Dr. Manang Subeti SIK MSI. Selamat pagi Bapak. Pagi. Nah ini pertama kali nih kita heart to heart nih dan jatuhnya dan. Ya, sebenarnya saya sudah pesan sudah lama nih sama Panji, tapi Siap. baru dikasih kesempatan sekarang kita ini. Siap, karena masih banyak prepare yang harus menunggu dan sebab kan baru, studio baru, pelatihan baru, kita juga perlu ilmu-ilmu yang baru gitu dan. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah di sini dan kita ngobrol dan langsung aja nih dan pertanyaannya banyak banget. Iya. Karena kita dari video-video yang sering kita buat itu kan banyak pertanyaan, Bang, tolong tanyain sama Pak Dir yang begini, tanyain begini. Nah langsung aja nih Dan. Jadi sudah berapa tahun Dan jadi Direktur Narkoba di Polda Riau? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya kameranya. Siap. Perkenalkan saya Kombes Pol Dr. Manang Subeti SIK MSI selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Riau. Saya berada di Polda Riau ini sejak bulan Desember tahun 2023. Kalau sekarang September berarti 9 bulan. Dan alhamdulillah selama proses saya 9 bulan ini sudah cukup banyak yang bisa kami lakukan, terutamanya khususnya dalam bidang-bidang pemberantasan tindak pidana narkotika. Perjuangan ini tidak mudah. Kita tahu semua di Polda Riau ini khususnya Provinsi Riau menjadi salah satu pintu masuk narkotika secara nasional. Jadi di wilayah Sumatera ini ada beberapa wilayah, Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Itu adalah salah satu pintu masuk narkotika ke wilayah Indonesia. Banyak sekali yang menanyakan kok bisa Pak narkotika ini bisa masuk ke Indonesia dengan begitu mudahnya. Coba bayangkan panjang pantai dari Aceh sampai Riau saja itu kira-kira berapa kilometer. Mereka masuk itu tidak melalui pelabuhan-pelabuhan resmi, tidak melalui bandara yang ada pengamanannya atau pelabuhan yang barang yang ada X-ray-nya dan sebagainya. Mereka melalui jalur-jalur tikus. Oh, yang kecil-kecil masyarakat itu Dan ya? Iya, jadi yang penting ada pantai bisa mendarat mereka. Oke. Menggunakan kapal-kapal boot ya, pompong itu. Jarak Malaysia dengan Indonesia ini tidak jauh. Kalau dari peta coba dilihat. Paling jauh setengah jam, 1 jam sudah nyampe. Mereka menggunakan boot kecil dengan membawa barang-barang narkoba selundupan, mendaratlah suatu tempat, titiknya ngacak, dan itulah yang terjadi. Oh begitu, jadi ngacak aja asal ada tempat mendarat, pompongnya itu ya mendarat aja gitu. Darat aja. Nah, dan itu waktunya pun tidak menentu. Bisa pagi, siang, sore, malam, subuh. Jadi kita kan tentunya harus melihat bagaimana pola mereka ini kan. Dan itu yang kita lakukan. Oke. Jadi kan berarti setelah 9 bulan lebih ini menjadi Dir Narkoba Polda Riau ini kurang lebih udah berapa banyak nih Dan? Karena kan sering dilihat di sosmednya komandan nih, dikit-dikit penangkapan nih. Kurang lebihnya aja Dan. Ya, saya mau cerita dulu tentang medsos ya. Ah siap. Jadi tujuan saya membuat medsos khususnya di bidang-bidang tugas saya untuk pemberantasan narkoba ini salah satunya yaitu kita ingin mempublikasi bahwa kami ini sudah berusaha lah. Tindakan-tindakan yang kita lakukan itu kita sudah banyak. Dan ini juga salah satu psiwar kami, pesan-pesan kami kepada para bandar, pengedar, bahkan pengguna. Banyak sekali konten saya yang saya tunjukkan di situ adalah masalah kehancuran keluarga ya, akibat menggunakan narkoba. Pengguna itu adalah korban, tapi para pengedar, para bandar, ini kan mereka yang merusak semuanya. Dan itu kita tunjukkan, tidak ada satupun orang yang terlibat di narkoba ini hidupnya bakal sejahtera. Tidak ada. Mereka pasti akan ada hancurnya. Keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya. Banyak juga pelaku yang ibu-ibu, mak-mak. Oh iya banyak. Banyak di video saya. Dan bisa dilihat, disitulah kehancuran keluarga gara-gara narkoba. Narkoba ini tidak mungkinlah membuat orang bisa sejahtera. Tidak bisa membuat orang bahagia. Tidak mungkin. Pasti akan rusak. Dan itu sudah pasti. Dan itu kita buktikan.
Nah nanti akan saya tunjukkan beberapa data. Nah, kemudian jadi penasaran Jan. Seperti yang kemarin bilang, nggak ada yang narkoba ini membuat kita tuh bahagia sejahtera, nggak ada. Tapi kok masih ada gitu Dan. Ya, Orang-orang nih yang ya mencoba menjual lah atau apalah yang make lah gitu Dan. Padahal di konten-konten komandan kan dampaknya juga ada. Ada yang terakhir Panji lihat dulu yang ibu-ibu yang kemudian yang ditangkap di kalau nggak salah di daerah Indragiri Hulu itu. Iya. Anaknya ada di situ loh nangis-nangis. Itu kan kasihan kali gitu Dan. betul sekali. Nah itulah rusaknya narkoba. Narkoba ini racun, dia membuat otak manusia itu rusak. Oke. Perilakunya sudah tidak bisa dikategorikan orang normal lagi. Mereka setelah menggunakan narkoba pasti akan ketagihan, kecanduan, dan akibatnya ya dia akan memaksa dan terus menerus mencari bagaimana caranya dia bisa mendapatkan barang tersebut. Dibagi di sisi pengedar pun seperti itu. Pengedar itu juga mereka terjerat dalam lingkaran narkoba. Di samping mereka ingin menggunakan, mereka juga bagaimana caranya. Ini narkoba kan mahal ya. Oke. Mahal. Pengedar itu tidak mungkin juga terus-terusan pengguna tidak mungkin terus-terusan beli narkoba. Akhirnya mereka yaudah sekalian ngedar. Disitulah dia bisa make, disitulah dia bisa cari uang. Tapi tujuannya kembali lagi akan untuk dipakai lagi. Untuk dipakai beli narkoba lagi gitu Dan. Iya, dan itu pasti suatu saat akan ketangkap dan akan membuat semuanya hancur. Kalau dirinya sendiri ya nggak masalah, saya nggak peduli lah kalau dia mau overdosis atau apa, tapi itu juga bahaya ya. Tapi kalau sudah merambah ke keluarga lain, ke keluarganya sendiri, merusak orang lain, itu kan sangat berbahaya. Makanya ini harus benar-benar kita putus. Oke. Pun kalau mereka juga nggak ada uang lagi, jatuhnya bisa curi gitu. Betul. Itu yang terjadi. Jadi yang setahu saya ya di kota Pekanbaru aja sudah banyak terlihat para pelaku kriminal yang lain gitu yang kan. lainnya kalau dites urin itu positif. Ya itu Dan. Berarti artinya apa? Mereka nyuri besi, nyuri curanmor, jambret dan sebagainya. Karena untuk apa? Untuk cari uang untuk bisa pakai lagi. Narkoba. Itulah sangatnya bahayanya, sangat berbahaya. Makanya kita di sini berusaha keras bagaimana kita memutus peredaran narkoba ini secara maksimal. Mulai dari pengguna kita obati. Kita tangkap, ada 2 jenis pengguna ya. Oke. Pengguna itu kategorinya korban. Siap. Korban compulsory victim, korban yang kita tangkap. Compulsory victim sama voluntary victim. Jadi ada korban pengguna yang melapor. Pak, saya ini pengguna, saya pengen sembuh, saya lapor. Oh, ada yang gitu Dan? Ada, itu boleh oleh undang-undang dan itu wajib direhabilitasi oleh negara, oleh BNN, oleh lembaga-lembaga rehabilitasi. Itu kita kirim. Misalnya ada keluarga kita yang mengguna narkoba, keluarganya bisa lapor ke BNN, ke lembaga rehabilitasi. Pak, ini keluarga saya ini pengguna, tolong disembuhkan. Nanti ada program-program rehabilitasi di sana. Kita nangkap orang pun, ketika kita lihat dia ini statusnya hanya pengguna dengan bukti-bukti yang ada, misalnya barang buktinya tidak banyak, hanya beberapa gram. Kalau di Undang-Undang di SEMA nomor 4 tahun 2010 itu 4 gram itu bisa kita kategorikan sebagai pengguna. Oh, ada syaratnya gitu Dan? Ada syaratnya. Untuk ekstasi dia di bawah 8 butir, kemudian dia tidak terlibat jaringan, dia tidak menjual, itu bisa kita bawa ke rehabilitasi untuk diobati. Nah ini informasi juga nih buat teman-teman kan juga sering nanya tuh setiap di konten-konten kan, kok ada nih yang tersangka itu nggak dipenjara tapi direhabilitasi, ada yang rehabilitasi. Nah makanya buat teman-teman semua nih ada syarat-syarat dan ketentuan juga, dan juga kalau nggak salah ada asesmennya juga Dan ya? Ada asesmen, jadi mereka melalui proses namanya TAT, Tim Assessment Terpadu. Di situ ada BNN, ada jaksa, ada polisi, ada psikolog. Nanti dibuktikan orang ini adalah pengguna atau terlibat jaringan. Jangan salah, walaupun BB-nya dia hanya di bawah 1 gram sabu, tapi kalau dia terlibat dengan jaringan, dibuktikan dia menjual, ada timbangan digitalnya dia dapatkan di TKP, ya kan? Kemudian ada pembelinya, itu bisa kita pidana. Berarti itu kategorinya pengedar. Oke, berarti bukan keputusan pihak dari kepolisian doang ini Dan ya? Nah, makanya kalian teman-teman jangan salah sangka nih. Jadi kenapa Pak ada yang ditangkap tapi direhab, ada yang ditangkap tapi dipenjarain gitu. Jadi ini asesmen juga bukan dari pihak kepolisian doang. Nah ini Dan, jadi kan udah banyak nih Dan kasus komandan ya tangkap segala macamnya. Komandan optimis nggak Dan bahwa kalau narkoba ini bisa hilang dari? Kamu tahu nggak Ji, narkoba ini ada sejak kapan? Siap. Nah, coba kamu Google. Sejak 3.000 tahun yang lalu.
3.000-an. 3.000 tahun yang lalu narkoba itu sudah ada. Zaman 3.000-an. Coba kamu Google aja, teman-teman yang nonton ini boleh di Google. Narkoba itu ada sejak 3.000 tahun yang lalu sampai detik ini. Itu peradaban manusia, kejahatan yang akan selalu ada di kehidupan manusia. Tugas kita sekarang adalah melindungi manusia-manusia ini supaya tidak semakin banyak yang terjerat dalam narkoba itu. Bayangkan kalau kita diam saja, kita biarkan begitu saja narkoba berjalan atau beredar atau apa. Berapa banyak manusia yang rusak. Jadi bukan berarti dengan keberadaan kami ini, polisi-polisi narkotika, BNN dan sebagainya yang bertugas untuk memberantas narkoba bisa dijamin hilang begitu saja. Mungkin tidak semudah itu. Ini udah 3.000 tahun ya gitu kan? 3.000 tahun. Tak pikir yang ya seperti yang pakar-pakar bilang kejahatan paling tua itu ya kayak prostitusi. Ternyata narkoba juga sudah ada ya. Betul. 3.000 tahun ini teman-teman. Mudah-mudahan lah di zaman kepemimpinan Pak Manang, Pak Bre lah kalau kita bilang kan Pak Bre ini mudah-mudahan khususnya di Polda Riau lah karena beliau adalah direktur narkoba di Polda Riau, mudah-mudahan di Riau ini makin turun dan optimis nggak sih hilang gitu kan? Saya optimisnya begini, ketika masyarakat mau bersatu ya, kita semua mau bersatu, kita semua menyadari bahayanya narkoba ini, bukan hanya tugas polisi nangkap, masukin penjara itu tidak menyelesaikan persoalan. Kita semua yang menyadari, mulai dari tingkat keluarga lah, dari tingkat keluarga, tingkat lingkungan kecil, RT, RW, kelurahan, kita bersatu seluruh masyarakat, kita sadar bahwa narkoba ini sangat berbahaya dan kita berjuang bersama-sama untuk memberantas dan menjauhi. Insya Allah lingkungan kita akan bersih. Kalau lingkungan kita, mohon maaf, kalau lingkungan kita cuek, ada kampung-kampung yang memang membiarkan, adalah kampung narkoba di Pekanbaru, nanti kita bahas ya. Siap. Lingkungannya cuek, masyarakat sekitarnya tidak peduli dengan tetangga, membiarkan adanya peredaran narkoba di situ. Siapa yang mau harus disalahkan? Kalau polisi hanya menangkap, mereka tidak akan jerah. Mereka masuk penjara bukannya bertobat, tapi mungkin juga mereka akan bergabung dengan pengedar-pengedar yang lain di dalam. Itu yang sangat kita khawatirkan. Intinya kesadaran diri, kesadaran kita semua bersatu menyadari bahaya narkoba. Nah, kemudian ada netizen juga nih Dan yang sering bertanya, Pak, kenapa hanya kurir kecil saja ini tangkap? Pak, kenapa polisi nggak mau menggali dari mana barang tuh sampai ke pemilik yang paling atasnya gitu, Pak? Nah, ini dari netizen nih Dan yang paling sering Dan. Boleh. Saya ingin mengatakan begini, bandar narkoba, orang yang membeli dan menjual narkoba, menjual itu adalah bandar. Membeli, menjual itu adalah pengedar. Itu harus sama dulu persepsinya. Bandar itu ada bandar kecil, bandar kampung paket 100 perak, 100 ribu, paket limpul lah, paket 50.000, dia menjual barang itu sudah bandar. Paket kecilnya banyak itu kalau kita tangkap itu ada 100 paket, itu juga sudah kategori bandar. Ini samakan dulu persepsinya Dan ya. Persepsi dulu. Jadi bukan hanya yang jualan yang paket kiloan, tapi yang hanya jual paket limpul 100. Itu walaupun dia kecil dia pengedar. Pengedar dan bandar. Itu ada tingkatannya. Bandar kecil, bandar desa, bandar kampung beli dari orang yang lebih tinggi lagi. Kita tangkap lagi bandar yang lebih besar. Ini paket bandar paketan lah. Bandar paketan. Paket limpul. Nah, habis itu kita tangkap lagi bandar paketan 100 graman. Ada juga. Di atasnya lagi ada bandar yang jualnya per kilo. Ada yang grosiran berarti. Ada grosiran ada lagi gitu, di atasnya lagi paket yang eceran sampai puluhan kilo. Ada yang orang yang memasukkan dari Indonesia. Semuanya itu ada bandar. Nggak ada yang bilang, Pak bandarnya kapan ditangkap? Yang dari paket 50.000 limpul, paket limpul itu sudah bandar. Yang terakhir ujungnya adalah sampai ke siapa sih yang memasukkan ke Indonesia. Itu juga sudah banyak yang kita tangkap. Bukan hanya orang yang menjual paket limpul, tapi yang memasukkan puluhan kilo. Puluhan kilo, kemarin minggu yang lalu kami baru nangkap 76 kilo. 76 kilo itu kalau dipakai itu bisa satu provinsi mungkin dipakai itu. Nah, kalau semua orang pakai mabuk bareng. Itu juga sama, itu malah di atas bandar. Mereka yang akan mendistribusikan barang itu ke bandar-bandar kecil di bawahnya. Nah ini yang komandan tangkapnya di atas bandar lagi. Di atas bandar. Berarti yang grosiran yang paling tingginya lagi. Paling tinggi. Di atasnya lagi yang belum saya dapat adalah pabriknya, itu saja. Karena pabriknya itu bukan ada di Indonesia. Pabriknya tidak ada di Indonesia. Yang ketangkap di beberapa tempat kemarin Clan Lab, namanya istilahnya clandestine lab.
laboratorium gelap itu memang ada yang membuat, tapi tidak bisa semasif orang-orang yang mengimpor, yang memasukkan. Yang dari pabrik-pabrik luar negeri nih kan. Pabrik luar negeri. Boleh sepil nggak nih Dan? Boleh. Negaranya di mana-mana Dan? Di dunia ini ada dua wilayah yang disebut namanya segitiga emas dan bulan sabit emas. Segitiga emas dan bulan sabit emas. Ya, bulan Keren, sabit. ya? Keren. Golden Crescent dan Golden Trescent. Oke. Itu tempat di mana tanaman opium itu tumbuh. Kalau di wilayah Asia Tenggara itu di Myanmar, Kamboja, Vietnam, Thailand. Oh, yang segitiga emas itu Segitiga emas. di Kamboja, Myanmar, Ya, Thailand, Vietnam. Vietnam. Itulah tempat tanaman sumber narkotika ini tumbuh. Tumbuhan opium tuh Dan. Ya, itu yang akan diolah menjadi metamfetamin, MDMA, heroin dan sebagainya. Sama halnya kalau ganja itu tumbuh di Indonesia. Oke. Jadi di wilayah Asia Tenggara itu di segitiga emas itu hanya 3 di daerah itu. Nah, disitulah pabriknya berada. Karena bahan bakunya di situ. Oke, berarti dari bahan bakunya di Asia Tenggara nih kayak di segitiga emas tadi itu di situ Dan kemudian mereka pabriknya juga di negara itu. Pabrik tidak akan jauh dari sumber bahan baku dong. Oke. Dan itu memang sudah jaringannya sudah bisa kita baca. Nah, kenapa mereka ini kan dari luar negeri kan? Tapi kenapa target pasarnya itu paling banyak di Indonesia gitu nah? Penduduk Indonesia berapa jumlahnya, Ji? 280 juta. 280 juta itu sumber market itu sudah teori market and demand. Oke. Mereka bukan hanya menjual ke Indonesia, tapi Indonesia menjadi market terbesar. Jadi demand-nya tuh banyak di Indonesia, Banyak, makanya iya. mereka meskipun kan Di mana orang yang suka makan nasi Padang, disitulah banyak restoran Padangan. Oke. Berarti kalau begitu kan kan udah berkali-kali nih bukan hanya Polda kita saja Nan yang menangkap penangkap narkotika Ya, gitu kan. betul sekali. Polda-polda lain bahkan Mabes pun juga Mabes. nangkap juga. Tapi kok nggak jerah-jerah mereka dan masih ngirim barang juga ke Indonesia gitu. Narkoba di asalnya itu tidak ada harganya, Ji. Oke. Tidak ada harganya. Jadi di sana nggak laku gitu. Bukan nggak laku, sangat-sangat murah. Oke. Bayangkan harga perkiraan kita di mereka itu hanya 20 juta per kilo. 20 juta Nan. Mungkin untuk produksinya, biaya produksinya tidak sampai segitu. Sampai ke Jakarta 1 miliar, Ji. Dan 500 20 juta 20 juta 500 kilo. kali lipat loh Nana ya. sampai Jakarta 1 miliar per kilo. Sah. Orang akan berpikir, ya itulah nekat mencari uang dengan cara-cara menjual narkoba. Jadi rantai distribusinya itu, Nji, semuanya mendapatkan margin. Orang yang pabriknya sekian jual, orang yang kurir daratnya dari negara sana sampai ke Malaysia, sampai ke gudangnya sekian, kurir lautnya dapat uang sekian per kilonya 20 juta, 30 juta, kurir daratnya lagi dapat 50 juta. Bahkan kemarin ada beberapa yang saya tangkap kurir dari Yang Pekanbaru mau bawa ke Lombok 70 juta per kilo. 70 Jadi juta. semuanya menikmati keuntungan itu. Oke. Jadi setiap orang akhirnya barang itu nilainya bertambah Bertambah, karena jarak dari pabrik sampai ke konsumen itu cukup panjang. Nah, itulah narkoba yang sangat membahayakan negara kita. Habis itu sampai ke pengguna. Nah, yang rusak siapa? Pengguna. Yang rusak pemakai itu, masyarakat kita. Berarti kompleks juga Nana ya kalau tentang narkoba. Ini tidak bisa diselesaikan oleh hanya polisi, makanya kita punya BNN, kita punya Direktorat Narkoba Mabes Polri, di wilayah pun ada. Semua, dan masyarakat yang paling penting adalah sekarang saya ingin mengajak seluruh masyarakat itu menjadi benteng dari penyalahgunaan narkoba ini. Kita ikuti prinsip ekonomi, ketika tidak ada permintaan, suplai juga akan menurun. Gimana caranya membuat masyarakat sadar jangan mau make itu yang paling penting sekarang. Pencegahan itu yang paling penting. Pencegahan Dan. Itu yang paling penting. Nah, karena komandan ngomong pencegahan nih. Apa nih langkah-langkah pencegahan yang sudah komandan dan jajaran lakukan kan? Ya. Jadi kami tugasnya di Polda ini sebenarnya tidak bisa masuk terlalu jauh di bidang pencegahan karena tugas kami, penganggaran yang diberikan kepada kami hanya di bidang pemberantasan. Oke. Pencegahan itu di BNN, Oh, di BNN Dan di ya? BNN dan pemerintah. Pemerintah provinsi, pemerintah daerah, mereka punya anggaran-anggaran yang digunakan untuk pencegahan itu. Oke. Membuat seminar, membuat sosialisasi dan sebagainya. Di BNN pun ada namanya Deputi Pencegahan Di BNN. di BNN. Dan itu yang sebenarnya kita masyarakat seluruhnya, mulai dari tingkat RT lah, kepedulian itu harus ada gitu, dari keluarga lah.
Dari keluarga, dari RT, dari RW sampai ke tingkat besar. Jangan sampai ada satu kampung di Pekanbaru ini, dua tiga kampung itu, di situ orang jualan di pinggir jalan dibiarkan oleh tetangganya, dibiarkan oleh warganya. Kenapa kok nggak sama-sama kita tangkap? Cuek dan ya. Iya, ayo masyarakat bantulah tangkap itu bandar narkoba, pengedar narkoba di wilayah masing-masing. Kalau nggak berani telepon kita, sama-sama kita tangkap. Curanmor aja bisa ditangkap rame-rame loh. Oke. Curanmor, jambret bisa ditangkap massa. Kapan bandar narkoba bisa ditangkap massa? Kalau ada orang yang melihat jualan narkoba, ayo kita tangkap sama-sama. Boleh itu, serahkan kepada kami. Mungkin Nah itu. nggak berani mungkin ya. Kenapa nggak berani? Takut mungkin ini rupanya garam beriodium mungkin. Kita harus berani itu, masyarakat harus berani seperti itu. Jadi Kejahatan narkoba ini lebih kejam daripada kejahatan yang lain. oke. Curanmor, jambret, kalah kejam dengan kejahatan narkoba. Korbannya lebih banyak. Kalau curanmor korbannya hanya satu orang. 1-2 orang lah. Pemilik- satu keluarga lah gitu Enggak, Keluarga. curanmor ya pemilik motor itu. Pemilik motor tuh. Kalau narkoba orang banyak korbannya. Oke. Nah, harus kita sama-sama ini. Oke. Nah, yang menarik nih Dan, press release Komandan minggu lalu itu katanya ada salah satu oknum caleg yang gagal tapi jadi narkoba gitu. Ya, Itu beritanya banyak tuh Dan. betul. Dan itu tidak sedikit. BB-nya 45 kilo. 45 kilo Dan. 45 kilo sabu dengan stasinya 30.000. Jaringan internasional juga? Jaringan internasional itu barang baru saja datang dari kapal turun langsung diambil sama orang ini mau dibawa ke Pekanbaru. Bayangkan itu kalau lolos. Kalau lulus. Jadi gini, siapa saja ya orang bisa menjadi pengedar narkoba, bandar narkoba. Bahkan polisi pun bisa. Banyak kejadian. Oke. Polisi pun terlibat di sana. Makanya kita harus membentengi diri kita. Semuanya lah harus kita bentengi, keluarga. Semua profesi, semua itu. Itu kembali ke mental kita sendiri. Oke. Kita mau terlibat di dalamnya atau tidak. Oh, jadi bukan hanya yang seperti yang di berita-berita itu ada oknum calon anggota legislatif, tapi polisi juga, komandan juga Saya ada. fair ya, jujur ya. Nah, tuh dengarkan teman-teman, fair kita. Kita tidak menutup-nutupi. Apabila ada anggota Polri yang terlibat, kami pastikan akan ditindak tegas. Pasti. Komitmen ya. Pasti dan sudah buktinya banyak. Jangankan Oke. hanya Bintara ataupun Perwira, Jenderal pun ada kan buktinya. Oh iya. Betul kan? Oh iya betul Dan, betul Itu Dan. kita tidak bisa tidak boleh kita maksudnya membenteng enggak polisi bersih, enggak ada. Oke. Artinya siapapun bisa terlibat, ya. Kita jujur, tapi tolong hargai apresiasi polisi-polisi yang jujur, Iya, yang mau bekerja dengan baik. Kami memberantas narkoba ini tidak mudah. Oke, benar. Di medsos saya banyak sekali orang yang masih berpikiran negatif. Itu kami masih terima, tapi apresiasi kepada anggota-anggota kami yang bertugas dengan baik memberantas narkoba ini, mengungkap jaringan sebegitu besarnya. Itu harus kita jujur apresiasi. Tapi kalau anggota yang terlibat kita tindak, kita pecat dan itu pasti akan dipecat. Cuma kadang yang ini mungkin perasaan sebagai anggota Polri ya. Iya. Jadi kadang kami sebagai anggota pun gitu Dan merasa kok kayaknya stigma yang dibuat oleh oknum-oknum rekan-rekan kita tuh yang terlibat seperti itu. Jadi berimbasnya ke kami gitu Dan. Itulah saya Jadi, juga saya sangat sedih. Sedih gitu Dan. Sedih kita yang sudah berusaha keras, berjuang memberantas narkoba ini, berjuang siang malam meninggalkan keluarga gara-gara perbuatan 1-2 orang, mungkin ada beberapa juga. Akhirnya berimbas kepada kami yang benar-benar ingin ikhlas bekerja. Nah, fair aja kita bilang Dan. Banyak juga polisi-polisi di sana yang di luar-luar apalagi yang di kampung-kampung tuh yang babin-babin itu yang bersentuhan ke masyarakat betul-betul ya mungkin karena rumahnya di situ, kampungnya di situ jadi dia ikhlas gitu. Kadang gajinya pun dia sisihkan untuk bantu-bantu. Percaya sama saya sampaikan ke semua masyarakat, masih lebih banyak polisi baik daripada polisi jahat. Banyak. Apresiasi polisi baik, tindak tegas polisi jahat itu harus tagline yang harus betul kita keluarkan. Cuma kadang ya mohon maaf cakap ibaratnya banyak netizen tuh yang udah ya mau polisi baik 1000, polisi jahat 1, nah itu terus yang bilang-bilang kadang sakit hati juga. Iya, tapi enggak apa-apa lah. Kita terima itu sebagai introspeksi kita. Oke. Tanpa adanya peristiwa-peristiwa itu mungkin kita akan lupa diri, Nji. Oh, siap. Kita akan lupa diri, ya kan? Dengan adanya peristiwa itu kita harus mengingat. Manusia loh, Nji. Manusia itu tidak luput dari lupa dan dosa. Pasti kita akan teringat, terpancing dengan hal-hal yang tidak baik.
Dengan adanya kejadian-kejadian itu, oh teman kita seperti itu, janganlah kita seperti ini. Dan itu tugas kami, tugas pemimpin juga, tugas komandan-komandan untuk selalu mengingatkan anggota, jangan sampai terlibat semacam hal Nah itu. ini Panji buka cerita Dan. Jadi ketika komandan ada acara di Jakarta itu Dan. Nah ini jadi adalah orang kampung Panji yang kenal sama Panji dari Rengat gitu kan. Nelpon Panji Dan. Nah ya, jadi rupanya keluarganya adik dari si abang ini yang sering main bola sama Panji waktu Panji sekolah dulu dan di kampung. Nelpon Panji di Polda ya. Iya bang, apa tuh bang? Ini adik abang ditangkap narkoba. Oke Dan. Jadi ketika itu dia nanya, boleh nggak abang kami keluarga dari Rengat datang ke Pekanbaru menjenguk saudara kami. Sebentar daripada jauh-jauh dari Rengat ke Pekanbaru nanti nggak bisa ketemu. Panji koordinasi sama anggota komandan Dan. Nah jadi yang hebatnya di situ Panji merasa tersentuh Dan. Jadi anggota komandan Dan boleh nggak ini atas nama ini kita jenguk karena keluarganya ini karena udah 3 hari nggak ada kabar. Oh boleh Ji gitu ya. Dibantu Panji Dan sama anggota komandan itu Pak Yudis sebenarnya mantan dari Humas juga tuh. Jadi Pak Yudis nih menjembatani ketemu keluarga ketemu dan ketika keluarganya ketemu Dan ini merinding Panji Dan. Keluarga ketemu selesai itu ucapan terima kasih dari keluarga ke yang piket narkoba itu Dan sama ke kita sebagai polisi itu kayaknya oh gini ya. Rasa terima kasih itu yang tulus dari masyarakat gitu. Mereka tuh mereka pasrah, keluarga mereka tuh ditangkap sebagai pengedar narkoba, tapi mereka juga ngucapin terima kasih ke kita Dan bahwa kita tuh ya mereka masih bisa diberi akses ketemu sama keluarga. Nah itu makanya Panji banyak loh masih polisi-polisi yang baik itu jujur dan tidak diminta sepeser pun dari anggota komandan. Iya, itulah makanya kami itu sudah berusaha bekerja lah sebaik mungkin, sekeras mungkin, sekuat tenaga mungkin untuk menyelamatkan masyarakat kita ini khususnya di wilayah Riau ya dari pengaruh-pengaruh bahaya narkoba ini. Bayangkan ini saya mau buka data aja ya. Selama saya 9 bulan di sini itu kasus yang kita ungkap itu sudah lebih dari 1.844 kasus. 1.844 kasus itu kalau dibagi 9 berapa itu? 1.800 berarti sekitar 20-an. Hah? Enggak dong. Berapa? 200-an. 200 sekian Dan. 1.844 dibagi 9 berapa? 200 kasus. Oke. Satu bulan. Per 200 bulan. kasus satu bulan. Satu hari berapa? Oke, 200 bagi 30. Satu hari sekitar 200 bagi 30. 6. 6. Satu hari kita nangkap 6 kasus. Kasus loh ya. Iya. Mengungkap 6 kasus. Satu hari 6 kasus kami ungkap. Tersangkanya 2.695. 2.695. Tersangka Dan ya. Satu hari rata-rata kalau kami bagi itu 6 kasus kami ungkap di wilayah Riau ini. Ya, coba bayangin itu kalau tidak bisa kita ungkap berapa juta manusia. Nanti kita lihat data selanjutnya. BB sabu yang kita ungkap 335 kilo, 335,5 kilo sabu. Coba aja itu kalau satu dikali 335.578 gram. Itu 1 gram dipakai 10 orang berarti berapa? 3 juta. 3,3 juta manusia. Ya, itu baru dari orang, belum dari faktor lain seperti ekonomi, komandan selamatkan. Enggak, bukan 3,3 juta ya. Itu dari orang baru. Calon orang yang akan menggunakan 3 juta manusia itu yang akan memakai itu kalau barang itu lolos. Kemudian ganja 31 kilo, ekstasi 137.000, happy five 7.200. 3,3 juta manusia itu yang akan menjadi korban kalau barang ini lolos. Saya tidak mengatakan ini keberhasilan, yakin saya barang yang lolos lebih banyak. Karena kemampuan kami, kita cuma berapa orang, anggota saya cuma 100 orang. Pintu masuknya segitu panjangnya, tidak bisa kita bekerja 24 jam. Tidak bisa kita kerja pagi, siang, sore, malam, subuh. Kita juga butuh tidur kan. Berarti area perbatasan laut pantai kita tuh yang paling berbahaya masuk barangnya itu Dan ya? Betul. Kalau dari udara tipis lah gitu Dan. Tidak bisa. Barang kiloan itu tidak bisa lewat udara. Mereka lewat laut, jalur-jalur pelabuhan tikus. Nah ini satu lagi Dan. Jadi setelah sekian banyak
penangkapan, BB-nya juga banyak. Nah ada pertanyaan dari netizen nih Dan. Pangeran Hidayat kan ini Dan. Nah, Apa perkembangannya nih Dan? Dari netizen nih Dan, Pangeran Hidayat. Sejak pertama masuk saya fokus sekali untuk memberantas atau merubah kampung narkoba di Pekanbaru. Ada 3, Pangeran Hidayat, Kampung Dalam, Kampung Terendam. Oke. Kalau dari penangkapan, Oke. yang kita tangkap di sana sudah sangat banyak ini. Dari penangkapan ya, sudah 42 kasus. Total ya sebentar, sabu. Jumlah total 46 kasus, tersangka 56 untuk kampung narkoba saja itu. Ini tidak bisa selesai karena masyarakat sendiri tidak mau mendukung. Tak bisa selesai Dan. Tidak bisa selesai. Kalau hanya ditangkap aja, tangkap satu datang yang lain, tangkap satu datang yang lain. Ini harus duduk bersama pemerintah, Polda, ya kan, BNN, tokoh masyarakat, orang yang ada sekitar sana. Kita harus duduk bersama. Kampung ini mau dijadikan apa? Di sana orang masyarakat sebelah-sebelahnya orang ada jualan dibiarin. Oh cuek ini minta ampun. Iya. Dan. Atau jangan-jangan kerja sama tuh dapat bagian gitu. Kita nggak tahu ya. Yang jelas mereka seapatis itu. Gitu. Kalau hanya ditangkap polisi, dibawa tangkap datang lagi yang lain jualan di situ. Kita sudah putus jaringan di sana loh. Pemasok-pemasoknya sudah ada beberapa yang kita tangkap di video saya ada. Pemasok-pemasok besar kiloan juga ada. Tapi kenyataannya masih ada orang yang jualan di situ. Mereka mungkin belanjanya dari tempat lain lagi dijual di situ. Nah ini harus duduk. Jadi gini, saya punya konsep. Saya sudah duduk juga berbicara dengan anggota-anggota DPRD yang terbaru. Oh, yang dilantik kemarin. Anggota DPRD Kota Pekanbaru. Nah, nanti mudah-mudahan wali kota yang baru ini calonnya juga ini bisa punya program untuk itu. Ya, bagaimana kita membebaskan kampung narkoba ini menjadi kampung UMKM atau kampung kreatif. Saya punya pengalaman waktu di Surabaya, kampung lokalisasi Doli. Di Surabaya itu waktu saya jadi Kapolsek itu bisa kita tutup, kita bersihkan jadi kampung UMKM. Oh, komandan. Ya, waktu saya jadi Kapolsek, Doli, Kapolsek di Doli. Sawahan, Kapolsek Doli, Kapolsek Sawahan namanya itu. Di Surabaya itu kan? Itu tahun 2014 itu. Itu bisa berhasil kita tutup. Solusinya duduk bersama pemerintah, polisi, semua tokoh masyarakat semua. Kita rubah kampung itu menjadi kampung kreatif, kampung UMKM. Tentunya butuh anggaran, butuh pembangunan. Itu tugas pemerintah. Bangunlah di situ misalnya pusat-pusat kreatif UMKM jadi aset pemerintah. Ada lahan kosong misalnya dibeli, dibangun jadi pusat pelatihan pemerintah, pusat lamaran pekerjaan misalnya. Dibeli lagi tanah kosong di situ atau rumah-rumah yang tidak bertuan dibeli oleh pemerintah kota, dijadikan area kuliner. Dibeli lagi tanah kosong di sana dijadikanlah kantor bersama polisi, TNI. Masuklah di situ semua instansi pemerintah yang ada. Gak akan ada lagi orang jualan di situ aja. Oh, tapi katanya ada kabar juga mengatakan begini kan, bahwa bandar-bandar yang di kampung-kampung itu royal katanya kepada. Gak ada. Siapa yang berani sok sekarang tunjukin, kirim videonya ke saya, DM ke saya. Saya tangkap hari ini juga. Jadi ibaratnya tuh kenapa masyarakat itu jadi cuek Nan? Jadi mereka tuh udah dibagi-bagiin gitu sama yang si bandar nih gitu. Gak ada. Tapi masyarakat di sana butuh pekerjaan. Itu makanya saya bilang tadi gimana pemerintah kita memberikan solusi, data lah di sana masyarakat siapa yang pengangguran. Mereka hanya duduk-duduk digaji 100-200 ribu sehari oleh para pengedar, apa nggak tergiur? Jadi pada intinya Dan, apabila mungkin ada pekerjaan lain yang bisa membuat dapur mereka berasap lah kalau kita bilang. Apakah mereka mau pindah dari hal ini? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dijadikanlah kawasan kuliner di situ, dijadikanlah tempat pelatihan kreativitas, kawasan UMKM, dilatih orang di situ misalnya bikin kerupuk, dilatih situ bikin misalnya apa, menjahit baju, dilatih di sana menjadi apa, bengkel misalnya. Dibukalah tempat-tempat UMKM. Pemerintah itu harus turun tangan. Jadi orang-orang yang selama ini hanya duduk-duduk di sana pinggir jalan duduk di kursi plastik. Oh iya belok sana belok sini. Nunjukin di situ ada orang jualan. Itu posting itu gajinya 100 ribu, 200 ribu. 200 ribu per hari. Per hari. Hanya duduk kayak gitu. Nah orang-orang ini harus kita data. Kita kasih pekerjaan. Dan itu tugas pemerintah. Kalau hanya ditangkap-tangkapin capek Ji, penjara penuh. Karena yang dijual di situ paketnya cuma 50-100 ribu. Kita sudah berusaha memutus jaringannya, sudah berusaha memutus pemasok-pemasoknya, sudah ada beberapa, lihat di video saya juga ada.
Gitu. Gawat Makanya juga. nanti kapan kita undang kalau bisa di sini anggota DPRD. Oh boleh. Itu BNN. boleh dicatat tuh sama produser kami nih nanti. Mudah-mudahan Misalnya Kesbangpol, Oke. Kesbangpol DPRD atau provinsi diundang duduk di sini. Ya kan? iya, Sekda misalnya. Oke. Bagaimana program pemerintah untuk mendukung itu? Nah, satu lagi dan pertanyaan dari netizen kan. Tapi ini pertanyaan juga penasaran juga gitu dan Panji dan. Jadi dan apakah kalau misalnya bandar besarnya di Malaysia nih, kita kepolisian negara Republik Indonesia nih, boleh nggak kita nangkap di sana atau Ya. ada prosedur-prosedur lagi? Bisa, itu yang kita akan lakukan ke depan. Ya, kita akan bekerja sama, bisa P2P, bisa ekstradisi, P2P itu maksudnya? polis to polis. Oh, polis to polis. Kemudian government melalui ekstradisi itu harus dari Bareskrim Mabes Polri dengan Interpol. Nah, ada beberapa kasus kita yang akan kita kembangkan ke sana. Mereka ada di Malaysia, orang-orang Malaysia, terutama yang targetnya orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi orang Indonesia WNI di Malaysia di sana jadi pengendali. oh Ada seperti itu dan banyak kita sudah punya datanya dan kita akan coba upaya itu untuk kita betul-betul ungkap kasus-kasus besar ini gitu. Nanti tunggu tanggal mainnya. Sebentar lagi akan ada kasus besar yang kita ungkap. mudah-mudahan nih berhasil nih sukses. Mudah-mudahan. Nah, satu lagi Dan. Jadi ini sebenarnya mau Panji tanyain di konten-konten nyantai kita gitu kan Dan. Selama komandan 9 bulan jadi dir narkoba nih Dan. Penangkapan begitu banyak, tersangka ada ribuan itu. Pernah nggak ada komandan dapat ancaman baik lisan, tulisan atau dari orang itu terkait keselamatan komandan ataupun keluarga komandan atau orang dekat komandan? Saya yang ancam para bandar. Para bandar, para pengedar saya ancam, Ji. Gak ada urusan saya. Gak ada urusan? Mereka yang saya ancam. Kau mau berhenti, mau menyerah atau mau saya tangkap. Nah, itu aja. Oke. Kita ancam mereka. Jadi kalau mereka tiba-tiba SMS nyasar dari nomor tak dikenal ke komandan gitu, ada nggak Dan? Ada nggak? Di medsos mereka ini kita ancam lagi. Oh, yang ada yang nantang-nantangin komandan tuh, ya kalau kan bisa gitu. tangkap aku, Ya, rupanya tertangkap. Oh, iya. Pokoknya kita yang ancam mereka lah. Para pengedar ya, para bandar saya ingatkan, saya ancam kalian semua. Kalau kalian tidak berhenti, ya tinggal tunggu tanggal mainnya. Pasti akan tertangkap. Nah. Oke, ini ada juga bilang nih calon jenderal nih Pak Panji, amin kita doakan aja beliau makin lama kalau makin tinggi pangkat dan jabatan, wewenangnya makin besar, mudah-mudahan makin banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian lakukan untuk memberantasnya semua. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan sebenarnya pada khususnya para korban-korban pengguna ya, pengguna yang sampai saat ini masih berusaha tidak bisa sembuh. Ayolah, ini perlu dukungan dari keluarga, perlu dukungan dari lingkungan, kesadaran diri sendiri. Kita hentikan, kita hindari, jauhi narkoba sekarang juga. Ada beberapa follower saya yang DM. Pak, terima kasih Pak, sejak konten-konten Bapak saya sudah berhenti sekarang, sudah 6 bulan saya nggak mau berani pakai lagi. ada banyak, bukan satu, ada banyak. Jadi dengan konten-konten saya, dengan kehancuran keluarga yang saya tampilkan, ada banyak yang sudah DM ke saya. Dan ini mudah-mudahan pesan ini nyampe semua masyarakat. Udahlah, jauhi narkoba. Kalau nggak ada yang make, nggak ada yang mencari narkoba, orang itu nggak akan ada yang jualan. Kita balik konsepnya seperti itu. Oke, kalau kita buat balik konsepnya, kalau nggak ada yang make, ya orang nggak akan bisa jualan, bener. Iya. Itu yang harus kita gaungkan secara bersama. Beda kebalikan, kalau kita tangkapin pengedarnya nih, kita tangkapin terus nih. Tapi orang yang make ini nggak sadar-sadar, masih pengen aja, cari aja barang terus. Ini pasti akan datang terus barang. Oke, berarti iya bener juga. Kalau hanya pengedar jaringan A, B, C, walaupun di internasional sana komandan tangkapin, tapi kalau permintaannya di sini masih banyak, nyari di tempat lain. Timbul yang baru-baru ya. Maka ini butuh semuanya, RT, RW, lurah, jangan sampai ada malah kepala desa kemarin kita tangkap jualan. Oh iya. Jadi orang lingkungan yang di sana, polisi kan tidak bisa berada di semua tempat. Sekarang yang harus menjaga lingkungan kita adalah kita sendiri, keluarga kita, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan itu. Kita jaga lingkungan kita, jauhi dari narkoba. Kalau ada narkoba tangkap rame-rame. Tangkap rame-rame, lapor ke kita bantu.
Oke. Masa hanya curanmor aja yang ditangkap rame-rame? Oh iya, itu paling sering tuh Dan. Bandar narkoba lah sekali-sekali tangkap rame-rame. Takut masyarakat. Biar mereka lari ke hutan sana semua, bandar narkoba itu. Oke Dan, nah ini gak nyangka nih Dan. Cukup lama juga kita udah ngobrol. Harapan dan pesan komandan nih. Ya, Khususnya untuk apa? Mungkin ancaman juga untuk para bandar, harapan untuk masyarakat iya. juga semua. Silakan. Tadi saya ulangi lagi ya, harapan saya kepada seluruh masyarakat khususnya Provinsi Riau, ayo kita sama-sama bersatu, ya jauhi narkoba ini, jauhi narkoba sekarang juga, jauhi narkoba sekarang juga, jauhi narkoba sekarang juga. Lindungi lingkungan kita masing-masing dari bahaya narkoba. Lindungi keluarga, tidak ada yang namanya pengguna narkoba, pengedar narkoba, bandar narkoba yang akan sejahtera hidupnya, pasti hancur keluarganya. Kepada para bandar, pengedar, bertobatlah sekarang juga. Ya, kalau tidak, kamu akan berurusan dengan saya. Tidak peduli siapa kamu. Oke? Asik. Tidak peduli siapa kalian, bertobatlah, berhentilah gitu Dan ya. Iya. Oke Dan, terima kasih banyak Dan. Oke. Sukses Katanya mau terus. 3 jam di sini kita. Udah disuruh berhenti sama produser kita Dan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton. Terima kasih. Teman-teman TikTok juga sama nih. Ya, teman-teman TikTok darinya Pak Direktur Res Narkoba Polda Riau. Terima kasih banyak yang udah nonton. Oke, Bray. Oke, sampai jumpa di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malikan. Terima kasih.